Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua teman elektro dimanapun Anda berada. Kali ini saya kembali membuat konten tentang pengetahuan listrik ya. Pertama-tama kita sebelum masuk ke jenis listrik, kita kembali ke waktu kita sekolah dulu ya. Di SD mungkin sudah ada dulu, itu ilmu pengetahuan tentang fisika ya. Listrik itu terbentuk dari sebuah benda yang bermuatan positif dan negatif gitu. Jadi kalau setiap benda yang mempunyai muatan listrik, berarti benda tersebut ada kandungan elektron listrik yang mempunyai beda potensial, seperti air itu dia mempunyai tenaga karena beda ketinggian. Jadi sifatnya air itu dia selalu bergerak dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Jadi perbedaan antara air dan listrik itu hampir sama ya, atau bahkan sama. Jadi listrik ini molekulnya seperti ini ya. Dia terdapat molekul-molekul, itu diantaranya ada yang bermuatan netral, itu tidak ada positif dan negatif, dan yang satunya itu bermuatan positif ya. Terus yang lainnya itu bermuatan negatif gitu. Waktu kita sekolah dulu katanya yang bergerak yaitu yang bermuatan negatif gitu. Tapi kalau air yang bergerak itu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, jadi dia itu bermuatan itu seperti tenaga ya. Kalau sebuah benda tidak mempunyai muatan, dia bersifat netral, sama dengan air yang tidak ada beda ketinggian. Jadi kalau air yang tidak ada ketinggian, biarpun dia debitnya banyak, misalnya air di dalam bak ini misalnya, ini kalau tidak ada ketinggian, dia tidak mempunyai tenaga, tidak bermuatan ya. Kalau air itu dari tempat mungkin pegunungan ya, misal mungkin pegunungan, ini sungai, ini airnya, air yang mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah itu bermuatan karena dia mempunyai debit air yang banyak. Misalnya bisa dikatakan itu arus ya, arus. Air yang
arusnya besar, terus tempatnya dia mengalir dari tempat yang tinggi, beda ketinggian, beda potensial, beda ketinggian, arus airnya dan beda ketinggian. Arusnya semakin banyak, ketinggiannya semakin tinggi, dia mempunyai tenaga yang kuat. Jadi ini namanya energi air ya, bisa dikatakan seperti itu, karena air itu punya tenaga, bisa memutar baling-baling atau memutar turbin ya, sama juga yaitu arus listrik itu mempunyai arus listrik, bisa arus listrik AC, arus listrik ini arus listrik DC, ini arus listrik DC ya. Ini 0 voltase maksudnya. Jadi sebelum masuk lagi, arus listrik itu ada dua jenis. Yang jenis pertama yaitu arus listrik jenis AC dan DC. Ini simbolnya seperti ini ya. Ini yang AC seperti ini dia. Naik turun arus AC. Arus DC itu lurus. Alternatif, kurang direct, kurang arus, artinya arus AC itu artinya arus listrik yang bolak-balik. Arus DC itu artinya arus yang tenang, dia diam, dia nggak bolak-balik. Makanya kalau arus AC itu kalau kita buat nyalakan lampu, dia ada kedipnya. Nah, jadi arus AC dia berkedip dalam 1 detik itu 650 yang normal ya, 50 sampai 60 Hz. Nah, kalau yang arus DC itu tidak ada frekuensinya. Kalau ini ada frekuensinya ya, kalau ini enggak ada frekuensinya. Jadi arus DC itu tidak ada frekuensinya, karena arus DC itu tidak, voltasenya tidak bolak-balik. Maksudnya bolak-balik itu dalam 1 detik dia bisa 60 kali bolak-balik atau 50 kali bolak-balik. Jadi maksudnya bolak-balik itu naik. Nah, misal seperti ini dia arus AC. Arus AC dia naik, waktu naik ini dari 0 ya. Waktu naik dia ini 0 volt, dia naik. Nah, terus dia turun. Dia naik, dia turun. Ini puncaknya ini misal kita taruh di 220 volt AC. Dia posisi tingginya ini, nah, dia 220
volt AC. Terus di sini ini 0 volt. Nah, dalam 1 detik dia naik di 220 stabil ya. 220 dia 60 kali naik dan turun. Jadi kalau dilihat di lampu, dia lampunya kedip, cuman kita nggak sanggup melihat posisi matinya ya, kita taunya dia nyala terus. Itulah arus, pengertian arus AC. Kalau yang arus DC dia tenang, posisi nyala dia tenang karena dia posisinya stabil di atas terus, dia nggak turun naik. Nah, tadi kita kembali ke pembahasan yang pertama. Air dengan listrik itu perumpamaan air dengan listrik itu sama ya. Listrik punya arus, air juga punya arus. Listrik punya beda potensial atau volt. Air juga punya beda potensial, maksudnya beda ketinggian. Nah, semakin tinggi semakin kuat juga. Arus juga begitu, semakin arusnya besar semakin kuat juga. Listrik juga gitu. Arus listrik voltasenya semakin tinggi, maka tenaganya makin kuat, atau power itu wattnya, watt listriknya semakin besar. Rumus listrik itu, rumus power, daya watt listrik bisa dikatakan seperti ini ya. Daya D, daya listrik, D sama dengan A kali I. Nah, maksudnya daya listrik nih, daya listrik sama dengan daya listrik ini sama dengan arus kali A kali V. Nah, arus kali voltase sama dengan watt. Jadi listrik ini punya arus, punya voltase, punya beda potensial. Sama air juga, air punya arus dan juga punya beda potensial, beda ketinggian. Sama listrik, semakin besar arusnya, satuannya arus itu ampere ya kalau listrik. Ini I kalau nggak salah, I ini atau I ya. Kalau arus listriknya semakin besar, satuannya ampere, voltasenya juga semakin besar, maka dayanya juga akan semakin besar juga. Contohnya seperti ini, ngitung daya listrik ya kita sekarang. Arusnya misalnya arusnya 2 ampere. Nah, arus listriknya 2A. Terus voltasenya dia 220 volt. Jadi berapa watt? Ya, tinggal ngalikan aja, 2 kali 220 volt, maka sama dengan berapa ini, 440 ya watt. Jadi listrik yang ada dayanya
440 watt itu ampernya berapa, voltasenya berapa. Kalau ampernya ditinggiin berarti ini voltasenya dikurangi. Soalnya misal ada pertanyaan daya listrik 440 watt sedangkan arusnya itu 1 ampere, jadi berapa volt? Ya tinggal ngurangin nambahin voltasenya karena arusnya dikurangi. Jadi seperti itu ya pengertiannya. Mungkin agak sedikit ngerti ya. Kalau antara listrik dengan air itu kita perumpamaan ke air yang kelihatan, karena listrik itu nggak bisa kita lihat ya, tapi ada. Jadi listrik itu ada tapi tidak terlihat. Jadi kita umpamakan aja yang benda cair yang kelihatan seperti air itu. Air itu kelihatan dan barangnya juga ada, jadi enak. Nah, misal kita perumpamakan ke air, ini listrik ya, kita perumpamakan ke air. Kalau saya punya dinamo motor listrik, dia harus memerlukan daya sekitar 200 watt, berarti saya perlu daya listrik yang melebihi dari beban motor saya supaya bisa mutar ya, supaya kuat mutar kan. Nah, kalau menggunakan 440 ini jadi lebih ya tenaganya, jadi motor itu bisa muter. Tapi kalau motor saya 1000 watt diputarkan oleh daya listrik yang cuma 440 watt ya nggak bisa muter itu ya. Sama juga dengan air, misal saya punya kincir air yang dayanya kalau kincir air ada dayanya itu satuannya apa ya, ya kita hitung watt aja lah. Jadi arus air, arus derasnya itu ketinggiannya itu sekitar berapa meter ya, 22 meter misalnya. Ketinggian air itu sekitar 22 meter. Nah, arusnya itu sekitar 1 meter kubik kali 1 meter kubik. Nah, jadi itu kan tenaganya semakin tinggi air akan semakin kuat dan semakin banyak arus air akan semakin kuat juga dayanya. Jadi hitungannya ya sama aja, perkalian antara ketinggian air dan debit air itu supaya bisa memutar kincir air yang kita pakai gitu ya. Kira-kira paham nggak? Jadi arusnya semakin besar semakin kuat, semakin ketinggiannya semakin tinggi semakin kuat. Sama dengan perumpamaan listrik, arusnya semakin besar semakin kuat juga dayanya, wattnya kayak gitu ya. Jadi kalau misal saya punya turbin kincir air dengan daya ini, misalnya kalau ini 1 kali 22 sama dengan 22 ya, misalnya 22 apa ini saya juga nggak tahu karena itu ilmu ngarang saya. Pokoknya ini tenaganya 22 karena perkalian dari 22 meter kali 1 meter kubik tuh. Nah, kalau daya punya saya ini 22,
di bawah 22 dia nggak bisa muter kincir anginnya. Misalnya ketinggiannya yang 22 meter jadi 2 meter ketinggian airnya, terus kali misalnya 1 meter, jadi sama dengan 2, harusnya 22, tenaganya ini 22 Newton lah, Newton ini jadi 2 Newton. Saya bikin nama sendiri karena saya juga bukan ahlinya ya, cuman ngarang aja ya. Kalau ada baiknya anggap itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kalau ada kesalahannya itu karena kebodohan diri saya sendiri. Jadi kalau dengan tenaga 2 Newton, 2 tekanan itu turbin saya, kincir air saya ini nggak bisa muter, nggak bisa muter. Dia harus dengan tekanan 22 Newton ini supaya kincir air saya muter. Nah, sama dengan atas tadi, kalau saya perlu 200 watt itu diputer dengan listrik 440 itu kuat aja. Tapi kalau beban yang saya pakai, misalnya mesin dinamo saya itu perlu daya 200 tapi diputer dengan 20, dia nggak sanggup. Jadi itu ya pengertiannya teman-teman. Itu aja dari saya tentang pengertian listrik dan juga pembahasan arus listrik AC dan DC. Jadi mungkin bisa dipahami. Kalau ada baiknya anggap itu datangnya dari Allah, dan kalau ada kesalahannya nggak usah dimasukkan ya, anggap itu kebodohan diri saya sendiri karena masih miskin dari pengetahuan. Itu aja saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.